Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadza yawmal 'idan lil mu'minin wa katama bihi sahru siyamu lil mukhlisin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat sedang salat Aidil Fitri rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali lagi kita di pagi yang mulia ini, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas semua nikmat, hidayah, karunia dan hinayahnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Coba kita bayangkan kaum muslimin, dari semenjak kita berada dalam kandungan ibu kita sampai detik ini, tidak putus-putusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat tersebut kepada kita. Jikalau satu nikmat saja Allah ambil dari kita, contohnya adalah nikmat hidup, tentunya kita tidak akan ada di masjid yang sangat kita cintai ini. Oleh karena itu sudah wajib sekali kita bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kita mensyukuri nikmatnya Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan di hidup kita dunia dan akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Salat beriringkan salam tidak pernah bosan-bosannya kita hadiahkan buat roh-jiwa umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah sosok Nabi dan Rasul, kekasih Allah yang telah bersusah payah membawa kita, yaitu dari alam kegelapan, alam kebodohan, alam jahiliyah kepada alam terang menerang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang salat Aidil Fitri rahimakumullah. Melalui mimbar ini kami berwasiat untuk kita semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melaksanakan segala perintahnya Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Aidil Fitri rahimakumullah. Seiring dengan terbenamnya matahari akhir Ramadan sebelah barat, malam 1 Syawal pun datang mengiringi kita umat Islam yang beriman. Kita sama-sama menyaksikan dan mendengar lantunan takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di seluruh penjuru dunia, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Terkadang sama-sama kita sadari dengan bercucuran air mata, rasa haru dan gembira kita melantunkan kalimat yang sama amat dahsyat tersebut. Kalimat yang sama sakral, yang mana kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Esa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama kita sadari kaum muslimin, Ramadan telah meninggalkan kita. Oleh karena itu, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai umat-umatnya yang beribadah kepadanya. Sama kita sadari kaum muslimin jamaah Aidil Fitri rahimakumullah, Ramadan yang telah meninggalkan kita tersebut, mungkin kita pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikanlah usiaku di bulan Ramadan ya Allah. Maka aku akan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan tersebut. Sampaikanlah umurku di bulan Ramadan ya Allah, niscaya akan kuperbaiki amal salehku kepadamu ya Allah. Itu doa kita sebelum Ramadan datang. Hari ini kaum muslimin jamaah Aidil Fitri rahimakumullah, bulan yang mulia itu telah berlalu. Hari ini tamu agung yang sama-sama kita nanti-nantikan telah meninggalkan kita. Kita berjanji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sehatkanlah hamba ya Allah, supaya hamba bisa bertemu dengan bulan Ramadan, supaya hamba bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, bisa melaksanakan segala macam ibadah di pagi harinya bahkan di malam harinya. Namun apa yang terjadi hadirin jamaah Aidil Fitri rahimakumullah, kita tetap saja lalai. Kita tetap saja bermain-main akan perintahnya Allah Subhanahu wa taala tentang Ramadan tersebut. Kalau telah waktunya, kalau tepat waktunya kita meninggal setelah lebaran ini, hadirin jamaah rahimakumullah, berarti Ramadan inilah Ramadan terakhir bagi kita yang kita nikmati untuk selama-lamanya. Adakah Ramadan yang Allah janjikan jutaan keberkahan? Tentunya kita akan pasti melaksanakan ibadah di dalamnya. Adakah Ramadan yang Allah janjikan amal itu dilipat gandakan, maka akan kita perbanyak amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah Ramadan yang Allah sebutkan keberkahan di dalamnya itulah malah dasar, maka tentunya akan kita ambil, kita akan raih keberkahan itu, dan kita meningkatkan amal saleh, kita berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jamaah salat Aidil Fitri rahimakumullah, adakah Ramadan yang mana di dalamnya kita bersungguh-sungguh memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ramadan itulah kesempatan kita satu-satunya, kesempatan terbaik kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan itu adalah kesempatan terbaik untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengampuni, meminta ampun dan menghapus dosa-dosa kita yang berlalu. Memang benar hadirin jemaah Aidil Fitri rahimakumullah, memang benar di pagi lebaran ini dikatakan bahwasanya kita sudah kembali kepada fitrah kita, yaitunya kepada kesucian kita. Memang benar di pagi yang mulia ini kita seperti bayi yang baru dilahirkan di dunia ini. Memang benar di pagi yang mulia ini
kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibu kita, yang tidak ada dosa, tidak ada membuat noda dan dosa, tetapi ada yang kita ketahui kaum muslimin rahimakumullah. Tidak semua kita yang berhari raya di pagi yang mulia ini. Tidak semua kita sebenarnya yang layak berhari raya di pagi yang mulia ini. Karena sebenarnya adalah orang yang layak berhari raya di pagi yang mulia ini adalah orang-orang yang benar-benar sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang melaksanakan puasa Ramadan tentunya, sebagaimana Ramadan yang telah meninggalkan kita sebulan penuh kita melaksanakan puasa Ramadan. Karena kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang betul-betul berhidayah adalah orang-orang betul-betul menikmati kenikmatan di pagi yang mulia ini. Qad aflaha man tazakka wa zakara ismihi fasalla. Tentunya orang-orang yang betul-betul sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini, orang-orang memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersimpuh memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak malukah kita sebagai umat Islam yang beriman, hadirin jamaah rahimakumullah, di pagi yang mulia ini kita pasti memakai pakaian-pakaian baru, kita memakai harum-haruman, tetapi kita tidak kenal dengan puasa, kita tidak kenal dengan salat tarawih, kita tidak kenal dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang tentunya di bulan Ramadan itu merupakan amal yang paling baik kita laksanakan jamaah rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jemaah Idul Fitri rahimakumullah, terbersih dalam benak kita, apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini? Karena kita sebelumnya melakukan dosa-dosa yang begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan berakhirnya Ramadan kemarin, belum tentu kita bisa menemui Ramadan di tahun yang akan datang. Alangkah meruginya dosa kita begitu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau di Ramadan tahun depan kita tidak diberikan kehidupan lagi. Artinya maut telah menjemput kita. Bagaimana kita akan kembali bertemu dengan Ramadan kalau sudah maut memisahkan kita jemaah rahimakumullah? Hadirin jemaah rahimakumullah, apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun esok? Apakah kita akan bertemu dengannya di tahun yang akan datang? Ini adalah suatu pertanyaan yang seharusnya ditanamkan pada diri kita. Insya Allah Ramadan tersebut akan datang di tahun depan. Jadi pertanyaan adalah, apakah kita masih diberikan kehidupan di tahun yang akan datang? Pertanyaan itulah seharusnya yang dilemparkan ke dalam diri kita. Karena apa? Karena mati pun dimanapun dan kapanpun pasti akan menjemput kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sungguhnya mati tidak akan bisa kita hindarkan jemaah rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin, jemaah Idul Fitri rahimakumullah, di pagi yang mulia ini sejenak mari kita merenungkan, kita layangkan pandangan kita jauh ke depan. Kita bayangkan bahwasanya ada orang yang paling kita cintai sebelumnya, orang yang paling kita cintai semasa hidupnya di dunia ini. Kita layangkan pandangan kepada kedua orang tua kita. Mungkin barangkali senyumnya hanya bisa kita rasakan sekarang ini, hanya kenangan yang bisa kita rasakan sekarang ini pada pagi yang mulia ini. Artinya apa? Kedua orang tua kita yang masih hidup tentunya kita bisa melihat di pagi yang mulia ini. Bagaimana dengan kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia? Bagaimana kita akan melihat, merenungkan dan menyaksikan di pagi yang mulia ini? Hari ini
Sesungguhnya sosok yang sangat berjasa itulah tidak bisa kita lihat di pagi yang mulia ini. Mereka sebenarnya sudah berada di alam kuburnya. Hari ini sosok yang sangat berjasa melahirkan kita, memberikan nafkah untuk kita, memberikan kehidupan untuk kita. Sesungguhnya mereka telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali sebenarnya sebulan Ramadan. Mereka dihindarkan dari hisab. Tetapi di pagi yang mulia ini mereka dikembalikan ke alam kuburnya. Rohnya ditiupkan kembali. Berarti mereka akan melihat fenomena-fenomena yang luar biasa. Mereka akan kembali dilihatkan tentang surga, dan mereka akan kembali dilihatkan tentang neraka. Sebenarnya kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita bayangkan di pagi yang mulia ini, mereka layaknya di dalam lautan yang sedang mengalami gelombang amat dahsyat. Yang mereka tunggu adalah doa-doa dari kita, sedekah-sedekah dari kita. Apalah daya kaum muslimin, di pagi yang mulia ini mereka kembali ke kuburnya dengan perasaan yang sangat sedih. Kenapa tidak? Kalau kita lupa akan kedua orang tua kita untuk mengirimkan doa kepadanya. Asadun nas nadaban ba'da mautihi. Sesungguhnya penyesalan yang mereka rasakan pada pagi yang mulia ini adalah karena mereka telah merasakan yang namanya kematian. Man kana lahu auladun, mereka sebenarnya memiliki anak, tetapi anak mereka tidak ingat kepada mereka di pagi yang mulia ini. Lam yusalli ala janazatihi, tapi anak-anak mereka sesungguhnya memiliki harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, tetapi harta tersebut tidak diberikan sedekah, wakaf atas nama mereka sendiri. Wa man kana lahu siyatun, semasa hidup mereka mempunyai waktu yang luang, tetapi mereka tidak bisa melaksanakan ibadah yang banyak karena sesungguhnya mereka sibuk mendidik, mengurus kita semasa hidupnya. Kaum muslimin, jemaah Idul Fitri rahimakumullah, sesungguhnya setetes pun air mata yang dikeluarkan oleh ibu dan bapak kita ketika beliau masih hidup untuk menghidupkan kita, sesungguhnya dengan seisi dunia ini kita balas pengorbanan itu, kita balas setetes air mata itu, sesungguhnya tidak akan bisa kita menggantinya. Karena apa? Karena besarnya pengorbanan seorang orang tua. Apalagi kita yang sekarang ini sudah menjalinkan rumah tangga, tentunya kita sudah sangat merasakan akan hal itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, bagi kita yang masih mempunyai kedua orang tua kita yang masih hidup, di pagi yang mulia ini, sedikit lagi kita merenungkan. Setelah salat Id ini, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kita jumpai orang tua kita yang masih hidup tersebut. Kita cium tangannya, kita peluk tubuhnya yang kasar. Karena apa? Karena itulah yang harus kita lakukan kaum muslimin. Karena apa? Karena kemenangan kita hari ini tidak bisa kita pandangkan dengan sebelah mata. Apalah gunanya kita menang di pagi yang mulia ini, tetapi kita lupa akan kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian sementara itu lagi, mari kita layangkan pandangan kita sedikit. Kita lihat anak-anak di sekeliling kita, di sekeliling rumah kita. Terdapat beberapa anak yatim piatu yang tidak memiliki orang tuanya. Ada yang orang tuanya, bapaknya telah meninggal dunia, ada yang ibunya telah meninggal dunia. Tentunya anak tersebut adalah anak kita bersama. Anak tersebut adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah di pagi yang mulia ini, di hari Lebaran ini, bila bertemu dengan seorang anak gadis, bila bertanya kepada anak gadis tersebut, "Wahai anakku, kenapa engkau menangis di pagi yang mulia ini? Apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai anakku?" Anak tersebut menjawab, "Bapaknya tidak ada, ibunya tidak ada." Kemudian
Rasul sentak menangis akan hal demikian. Kemudian Rasul membawanya pulang ke rumah istrinya dan disuruhnya istrinya untuk memberikan pakaian-pakaian layak, memberikan uang jajannya. Kemudian dia bawa untuk salat hari raya Idul Fitri ke masjid. Oleh karena itu, tidak ada lebih dahsyat sesungguhnya cobaan yang turun sesungguhnya jikalau kita semuanya menelantarkan anak yatim tersebut. Kenapa? Karena anak yatim tersebut adalah anak kita bersama. Ra'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tahukah kalian siapa yang mendustakan agama ini? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sesungguhnya yang mendustakan agama ini adalah mereka yang tidak mempedulikan anak yatim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Karena itu Nabi SAW berjanji tentang anak yatim ini. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim kahaytaini fil jannah. Sesungguhnya pada saat itu Nabi keluarkan antara jari tengah dan jari telunjuknya. Antara jari tengah dan jari telunjuknya seperti itulah kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jikalau kita benar-benar membahagiakan anak yatim tersebut. Tetapi kalau kita mentelantarkannya, sungguh amat dahsyat cobaan akan turun oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita menelantarkan anak yatim tersebut. Pada akhirnya hadirin, mari kita kapaki kehidupan kita ke depan. Ramadan sebulan penuh telah meninggalkan kita. Berapakah mewahnya sebenarnya hidup kita di dunia ini? Paling tidak mewahnya hidup kita di dunia ini hanya sebatas usia kita. Berapalah miskinnya kita hidup di dunia ini? Paling tidak kita miskin hanya sebatas hidup di dunia. Tetapi kalau kita mewah di kehidupan akhirat nanti, kita akan mewah di kehidupan akhirat selama-lamanya. Kalau kita miskin hidup di dunia, miskin hidup di akhirat, maka miskin tersebut akan berlangsung dengan waktu yang lama. Apa maksudnya hadirin? Mari kita benarkan umur kita yang masih ada untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak dosa yang kita gunakan, banyak dosa yang kita laksanakan, yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kita tidak tahu bahwasanya tamu itu pasti akan datang. Apa tamu itu? Tamu itu adalah kematian yang tentunya akan menjemput kita nantinya dimanapun dan kapanpun waktunya. Mati akan menjemput kita. Apakah kita tidak takut dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala? Jika dosa-dosa saja kita laksanakan di bulan Ramadan, kita tidak melaksanakan puasa Ramadan. Bahkan di bulan Ramadan kita melaksanakan maksiat merajalela. Bagaimana dosa itu akan diampuni? Tentunya dosa akan ditambah. Dosa kita akan terus bertambah. Bagaimana Allah akan sayang kepada kita? Di bulan Ramadan kita melaksanakan hal demikian. Semoga Ramadan itu meninggalkan kita, menjadikan kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita yang benar-benar melaksanakan puasa Ramadan. Oleh karena itu, kedepannya hadirin, marilah kita pikirkan, kita jati diri kita lagi, kita tapaki kehidupan kita lagi untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya taubat akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita mati pun. Berapapun besarnya dosa kita, kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya akan Allah terima sebelum ajal itu menjemput kita. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Kaum muslimin sedang jemaah Idul Fitri rahimakumullah. Sesungguhnya Ramadan telah meninggalkan kita bisa jadi untuk selama-lamanya, dan pagi hari ini kita bergembira di hari lebaran kita, di hari kemenangan kita, di hari fitrah kita, di hari kesucian kita. Makanya mari kita pergunakan kehidupan kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan waktu kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, dan bagi kita orang tua kita yang sudah meninggal, marilah kita pergunakan harta kita semuanya itu untuk beribadah kepada Allah dengan cara bersedekah atas namanya. Tak ada gunanya kita memiliki harta yang berlimpah kalau kita tidak mau berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena azab yakinlah azab akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang mencelakai hati kedua orang tua kita, bagi kita yang tidak mengirimkan doa kepada kedua orang tua kita yang meninggal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا هادي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa-dosa orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ramadan telah meninggalkan kami ya Allah, maka pertemukanlah kami di Ramadan tahun yang akan datang ya Allah. Panjangkanlah umur kami bersama kedua orang tua kami dan juga umur keluarga-keluarga kami, supaya kami bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami yang begitu banyak ya Allah. Dosa-dosa kami melaksanakan maksiat, dosa-dosa kami melaksanakan perjudian, dosa-dosa kami memakan harta yang haram, dosa-dosa kami yang tidak Engkau ampuni ya Allah, maka ampunkanlah ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.